Ini bukan tontonan, bukan. Nasihat sebelum mati. Nasihat sebelum kakek sudah tiada, nenek sudah tiada, Abuya, Ki Haji Yasin sudah tidak ada, terlagi emak saya. Ya kan, 3 hari yang lalu sudah meninggal dunia. Entah kapan saya ditakdirkan untuk meninggal dunia menghadap kepada Allah. Yang pada intinya manusia itu akan menghadap kepada Allah, akan membawa amal baik dan amal buruk, untuk semua dituntut, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilham, saya nggak berbicara tentang kematian, Ham. Saya tidak membicarakan tentang amal baik, amal buruk. Tapi satu ayat yang disampaikan oleh Allah, yauma idzin tuhaditsu. Ayat berapa itu? Surat apa? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Itu surat apa? Yang kencang surat apa? Yang kencang surat apa? Ayatnya ayat berapa? Ayatnya ayat berapa? Ulang, ayatnya ayat berapa? Allah katakan yauma idzin tuhaditsu akhbara, pada hari itu nanti semua apa yang ada di dunia ini, Ham, mulai dari jeruk ini asalnya dari mana, Ham? Tumbuh dari tanah. Ya. Tanah ini mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itu semua atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tanpa ada kehendak dan izin Allah, tidak ada suatu tanaman-tanaman, tidak ada suatu tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang namanya buah mangga, tidak ada yang namanya buah pisang, tidak ada yang namanya buah jeruk, tidak ada yang namanya buah semangka, bahkan tidak ada yang namanya kopi. Tidak ada. Ini tadi ibunya Ahmed, yang merupakan bagian daripada ibunda kita yang dulunya Ahmed juga pernah mengenyam belajar pendidikan di pondok PPA. Ini kopi juga ditumbuhkan oleh Allah. Apa-apa yang ada di alam dunia ini, Ham, ini semuanya akan menjadi saksi. Debunya, tanahnya, pasirnya, batanya, bahkan rumah yang dibangun oleh ayahmu, Ham, dengan tangisan. Kamu tahu tak, ayah dan bundamu itu apa yang dikerjakan? Bukan pekerjaan ini sesuatu yang membuat orang itu malu, tapi pekerjaan yang kecil akan menjadi orang itu hebat, akan menjadi orang itu kuat, akan menjadi orang itu hebat dan kuat jika orang itu tabah, jika orang itu sabar, jika orang itu ikhlas, jika orang itu ridho dengan takdirnya Allah, dengan kepastiannya Allah, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apapun bentuknya rezeki yang Allah berikan, terima. Opo enee, alhamdulillah. Justru dengan keripik yang dibuat oleh bundamu, justru dengan makanan camilan yang dipasarkan di Mangsang ini sampai ke Kota Batam, kamu menjadi besar sekarang, kan? Ayah sekarang ini sakit-sakitan, ibu sekarang juga sakit-sakitan. Misalnya sudah usianya sudah lanjut, antakula amila kada wa kada yawma kada wa kada. Pada hari itu, sekarang ini hari apa sekarang? Hari Ahad. Hari Ahad sekarang saya lihat jam, saatul lihat sudah menunjukkan jam 3 lewat berapa ini? Lewat 3 menit. Pada hari itu, hari Ahad, jam itu jam 3 lebih 3 menit. Hari itu malaikat sedang menyaksikan kita. Malaikat sedang menatap kita, malaikat sedang memandang kita. Tanah yang kau pijak, tanah di mana engkau lagi duduk, rumah yang di mana engkau ada di dalamnya, mulai dari gedungnya, temboknya, kayunya, semua perangkat-perangkat yang ada di rumah ini, semuanya akan menyaksikanmu, Ham, akan menyaksikan kamu, Ihsan dan Imam. Sebelum ayahmu dipanggil, nak, sebelum bundamu dipanggil, nak, seperti layaknya ayahku 3 hari yang lalu dipanggil oleh Allah, maka berikan prestasi sesuatu apa yang diinginkan oleh ayahmu. Kalau engkau tidak mampu menjadi seorang ulama besar, minimal engkau menjadi seorang yang mir'atul mukmin, al mukmin mir'atul mukmin, menjadi seorang yang mampu membimbing, mendidik daripada adik-adikmu. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang memberikan contoh kepada orang terdekat. Orang yang hebat adalah orang yang memberikan contoh kepada orang yang dekat dan orang yang jauh. Ingat,
sesuatu apa yang dilakukan oleh hayandamu sekarang membuat yang namanya nasi tumpeng, nasi kuning ini dari peluh, dari keringat, dari tangisan. Maka hargailah sesuatu apa yang telah dibuat oleh ayah dan bundamu. Ya, hargai sesuatu apa yang dibuat oleh ayah dan bundamu. Hari ini kalau engkau masih belum rajin, maka tingkatkan bagaimana engkau menjadi santri, menjadi seorang anak yang mengenyam di pendidikan BBA, lebih rajin lagi. Kalau engkau berakhlak, kalau engkau sudah menunjukkan tutur bahasa yang baik kepada ayah dan bundamu, maka rubahlah kebaikan itu menjadi orang yang lebih baik. Kalau engkau sudah menjadi seorang anak yang sopan, maka rubahlah kesopanan itu menjadi orang yang lebih sopan. Kalau engkau menjadi orang yang bisa dikatakan menyejukkan hati ayah dan bundamu, maka rubahlah sesuatu yang sejuk itu menjadi orang yang lebih sejuk. Minimal orang tua bahagia. Gak peduli orang mencibir kita, gak peduli orang itu kepo sama kita, gak peduli orang itu ngenyek kita, gak peduli orang itu benci sama kita. Alhasil orang yang ada di sekitar kita senyum dengan kita, sayang sama kita, khususnya ayah, bunda, adik-adik kita. Bahkan kamu punya saudara bukan cuma adik dua ini, semua ini abang-abang kamu. Yang lebih tua ini abang-abang kamu, yang kecil ini juga adik-adik kamu. Di sini ada orang tua kamu, ada ustaz Habib. Di sini ada orang tua kamu, Bapak Ustaz Nur Hasan. Di luar sana ada bapak hebat, ada ibunda hebat. Ketika engkau keluar dari rumah ini, entah pergi ke pasar, entah pergi ke mall, ketika engkau melihat namanya Bapak Baim, panggillah ayah Baim. Ayah, bukan hanya kau mengatakan ayah Baim, tapi sebutlah ayah. Kalau kau melihat atau berjumpa, bertemu dengan Bapak Bilal, maka panggillah ayah. Sapalah mereka, karena mereka itu juga ayah-ayahmu. Mungkin dengan ayah-ayah yang ada di sekitar kehidupan kita, kita justru lebih terbimbing, lebih terarah, tidak memilih ayah yang membesarkan saya, ayah yang memberikan didikan kepada saya satu rumah, tapi orang-orang lain tidak dianggap ayah, sehingga engkau akan sedikit mendapatkan bimbingan. Justru orang yang banyak bimbingan, banyak arahan, banyak nasihat, menjadi orang hebat itu karena orang tersebut pandai, cerdik. Orang itu hebat bukan menganggap ayahnya yang hanya saja di dalam rumah, tapi di luar sana juga mereka menganggap ayahnya, sehingga disitulah kita menjadi seorang anak yang terarah. Paham ya Ilham ya? Paham Izan? Paham Imam ya Imam ya? Ya, kita baca sholawat Nabi dulu bersama-sama di sini. Baca sholawat Nabi, kemudian kita minta kepada ayah. Ini hajatnya kan tadi bukan milad, bukan ya, tapi ini bentuk daripada syukuran ya. Jadi saya minta kepada Ustaz Hafid, di sini ada orang tua kita, ada Pak Uslam. Coba suapin ini anak-anak kita. Ya, rasakan suapan-suapan dari tangan-tangan Bapak. Mungkin ketika suapan itu sudah dimakan, dikunyah, ditelan masuk dalam perutnya anak-anak ini, nanti malam kalau mereka tahajud, Bapak juga dapat pahalanya tahajud. Amin. Kalau mereka itu menghafal Al-Quran, Bapak juga mendapatkan pahalanya baca Al-Quran. Amin. Kalau mereka ini salat duha berjamaah, Bapak juga dapat pahalanya salat duha berjamaah. Amin. Amin ya Rabbal Mahalul Qiyam. Ya Nabi salam
وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana berikan kita yang untuk berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Jami'il ahwal wal afat wa qadana bi al-khayr wa tuqadna bi al-shay'an wa tarfa'na bi al-darajat wa qubali natawassalu wa yadina al-khairati fil hayati wa badal. Rabbana wa lana wa alhamdulillah kama kana saghira. Allah